Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi. Anggota kelompoknya yaitu Reni Adetia, Novi Rahayu, Adelia Salsabila, dan Aulia Nuraziza. Bicara mengenai sistem reproduksi, pasti ciri tersebut hanya terdapat pada makhluk yang hidup karena untuk menghasilkan keturunan. Dalam Al-Quran, surat At-Tin, ayat 4-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dan Al-Mu'min ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian saripati itu kami jadikan sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian sperma itu kami jadikan blastosit, lalu blastosit itu kami jadikan embrio. Kemudian kami bentuk tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami balut dengan otot. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem reproduksi. Reproduksi merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, reproduksi merupakan proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Reproduksi manusia yaitu ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Selanjutnya ada organ eksternal reproduksi pria. Nah, ada dua yaitu penis dan juga skrotum. Penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sedangkan skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Selanjutnya ada organ reproduksi internalnya yaitu testis. Testis memiliki bentuk bola telur yang berjumlah sepasang dan terdapat pada skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Testosteron ini dihasilkan oleh sel lidik yang tersebar di antara tubulus seminiferus. Nah, untuk bagian-bagian dari testis itu ada vas deferens, lobus, tubulus seminiferus, epididymis, dan juga vas deferens. Selanjutnya, organ reproduksi internal pada pria yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas ductus epididymis yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Selama ejakulasi, sperma didorong dari setiap epididymis melalui saluran berotot vas deferens. Vas deferens merupakan suatu saluran untuk mengangkut sperma ke vasikula seminalis. Setiap vas deferens menjulur di sekeliling dan di belakang kantung kemih. Tempat bergabungnya vas deferens dengan sebuah saluran dari vasikula seminalis membentuk ductus ejakulasi yang pendek yang berakhir di uretra. Selanjutnya, organ reproduksi internal pria yang ketiga ada kelenjar aksesoris. Yang pertama, vasikula seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu yang langsung disekresikan ke dalam uretra. Ketiga ada kelenjar bulbouretra, merupakan sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan kental yang disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Nah, untuk organ reproduksi pada wanita ini ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Pada bagian organ luar terdapat mon pubis, pertama yaitu bagian pulpa yang tersusun atas jaringan lemak dan akan ditumbuhi rambut jika sudah masa pubertas. Nah, jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Nah, fungsinya sebagai keamanan untuk melindungi organ dari bahaya apapun. Selanjutnya ada glans of clitoris. Ini bagian tonjolan kecil yang terletak antara pertemuan labium minora pada ujung atas. Nah, klitoris ini banyak mengandung pembuluh darah dan sel saraf, sehingga jadi sangat sensitif.
Nah, fungsinya adalah memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Nah, apabila wanita dewasa terangsang secara seksual, maka klitoris ini akan membesar. Selanjutnya, ini adalah labia minora atau biasa disebut dengan bibir kecil. Nah, ini merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia mayor. Nah, labia minora ini tidak ditumbuhi rambut, mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Selanjutnya ada labia mayora, yaitu bibir besar, terletak di bawah mons pubis ini, berupa lipatan berjumlah sepasang, ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Nah, fungsinya ini untuk melindungi area kewanitaan dari kuman atau kotoran. Selanjutnya ada himen. Himen ini selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Himen mempunyai satu lubang yang agak besar yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, himen merupakan tempat keluarnya darah saat menstruasi. Fungsinya untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Selanjutnya ada vaginal entrance, yang ini merupakan jalan masuk atau pintu masuk dari vagina. Lalu ada urethral opening, yaitu tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Ini adalah sambungan dari ginjal yang terhubung dengan saluran pembawa cairan atau urin, disebut dengan ureter, yang kemudian urin akan tertampung sementara di kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan berupa urin ini berupa buang air kecil melalui uretra, tepatnya yaitu lubang di uretra yang disebut dengan urethral opening. Lalu terakhir ada vestibul atau vestibulum, itu rongga kemaluan yang dibatasi oleh labia minora di bagian sisi kiri dan kanan, lalu dibatasi dengan klitoris di bagian atas dan dibatasi oleh pertemuan labia minora di bagian belakang bawahnya. Vestibulum ini tempat bermuaranya uretra dan bermuaranya vagina. Jadi setiap dua lubang saluran kelenjar Bartolini dan Skene ini untuk memudahkan dalam masuknya penis. Lalu pada organ bagian dalam ada vagina. Nah, vagina ini merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi atau pertemuan antara dua alat kelamin, lalu untuk jalan keluar menstruasi dan jalan keluar bayi. Untuk panjang vagina 8-10 cm, dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina ini bermuara pada pulpa. Vagina ini terdiri atas bagian-bagian seperti selaput lendir, jaringan otot, dan jaringan ikat. Selanjutnya uterus atau rahim, yang merupakan suatu rongga pertemuan dari dua saluran tuba Fallopi bagian kiri dan bagian kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Jadi bagian leher bawah dari uterus ini adalah leher rahim. Lalu dinding rahim tersusun atas perimetrium atau lapisan terluar. Lalu ada myometrium, lapisan tengah, dan lapisan endometrium, lapisan dalam. Endometrium ini tersusun atas dua lapisan, yaitu stratum fungsionalis dan stratum basalis. Untuk fungsi uterus sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh besar. Jadi kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta ini akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa oksigen dan makanan yang diperoleh dari ibunya. Lalu uterin pundus, yang merupakan bagian dari uterus yang mirip dengan kubah. Nah, pada bagian ini tuba Fallopi masuk ke uterus pada masa kehamilan. Tinggi dari fundus uterus ini dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Untuk organ selanjutnya yaitu ada pimbre. Pimbre ini untuk menangkap sel telur yang kemudian akan diarahkan menuju tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini disebut
juga opiduk, yang merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewati opiduk. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di dalam sepanjang saluran tuba Fallopi terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk mendorong atau mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. Selanjutnya ada cervical canal. Nah, ini ada saluran penghubung rahim dengan vagina di dalam otot cervix. Lalu ada myometrium, tadi bagian lapisan tengah untuk kontraksi dan relaksi rahim. Lalu organ selanjutnya ada ovarium, yang adalah organ yang menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita. Lalu ada ovarian ligamen juga. Lalu ada cervix, yaitu organ yang memproduksi lendir atau mukus. Lalu ada perimetrium. Perimetrium ini sebagai pelindung rahim. Lalu ada endometrium, ada bagian dalam yang menghasilkan lendir kaya akan pembuluh darah dan disusun oleh jaringan epitel. Selanjutnya ada proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria atau yang disebut dengan spermatogenesis, dan ada proses pembentukan sel telur ovum dari sel benih dalam ovarium atau disebut dengan oogenesis. Nah, untuk tahapan pertama pada spermatogenesis yaitu spermatogonium. Pada tahapan ini dihasilkan oleh testis dan terbentuk 46 kromosom dan 2 N kromatid. Lalu untuk tahapan kedua terjadi pembelahan mitosis dari spermatogonium jadi spermatosit primer, terbentuk 46 kromosom dan 4 N kromatid. Lalu untuk tahapan ketiga terjadi pembelahan secara meiosis, dan pada spermatosit sekunder ini terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Tahapan keempat yaitu spermatid. Spermatid ini pembelahan meiosis yang kedua, jadi terbentuk 23 kromosom dan 1 N kromatid. Tahapan terakhir dari spermatid akan terjadi diferensiasi atau pematangan yang menjadi sperma yang terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid, di mana pada tahap sperma ini tahap yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari organ reproduksi pria. Selanjutnya untuk pembentukan oogenesis yang dimulai dengan pembentukan bakal sel telur yang disebut dengan oogenia atau tunggal. Jadi pembentukan sel telur pada manusia itu dimulai sejak di dalam kandungan, di dalam ovari fetus perempuan. Jadi pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Jadi pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase propase. Lalu pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Nah, ovarium mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Jadi hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut dengan oosit sekunder dan satu sel berukuran lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis 2. Dan pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal disebut dengan ootit dan satu lagi berukuran kecil disebut badan polar sekunder.
Badan kutub tersebut bergabung dengan dua badan kutub sekunder lainnya yang berasal dari pembelahan badan kutub primer sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder. Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi opum matang, sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi atau hancur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan satu opum. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi, yang ketiga ada fase sekretori. Yang pertama pada fase menstruasi ini dapat kita lihat pada gambar. Dimulai dari saat meluruhnya endometrium yang ditandai dengan keluarnya darah dan berakhir pada hari ke-4 sampai ke-6. Nah, pada fase ini hormon estrogen dan progesteron sudah tidak dihasilkan lagi. Dengan tidak diproduksinya estrogen dan progesteron, maka akan terjadi degenerasi endometrium. Darah haid yang mengandung mukus dan sel-sel epitel kemudian dikeluarkan dari rongga uterus menuju vagina. Lalu untuk fase proliferasi dimulai terjadi pada hari kelima hingga hari ke-14 dari siklus menstruasi. Setelah haid, terjadi bagian hipofisis anterior akan menyekresikan FSH. FSH ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan pemasakan ovum dan follicle growth, memacu pembentukan hormon estrogen. Hormon estrogen kemudian mempengaruhi uterus untuk membangun endometrium sehingga rahim mengalami penebalan hingga 5-7 cm. Dengan dihasilkannya estrogen, nah pengeluaran FSH akan dihambat sedangkan LH dirangsang untuk diproduksi. Dengan pecahnya follicle growth, ovum akan dilepaskan keluar dan terjadilah ovulasi. Nah, proses ini terjadi pada hari ke-14 setelah siklus menstruasi. Pada fase sekresi berlangsung pada hari ke-14 sampai ke-28. Pada fase ini, follicle growth yang pecah pada saat terjadi ovulasi berubah menjadi corpus rubrum. Dengan adanya LH yang mengaruhi, corpus rubrum ini berubah menjadi corpus luteum atau disebut juga dengan badan kuningnya. Lalu corpus luteum ini selanjutnya menghasilkan hormon progesteron. Nah, sewaktu berlangsungnya fase sekresi, endometrium mengalami penebalan. Jadi arteri mengalami pembesaran dan tumbuhnya kelenjar endometrium. Jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan mengalami degenerasi yang menyebabkan berkurangnya kadar hormon progesteron dan estrogen atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya terdapat hormon pada sistem reproduksi manusia baik pada pria ataupun wanita. Nah, hormon itu seperti hormon GnRH, LH, FSH, testosteron, estrogen, progesteron, dan inhibin. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada berbagai jenis hormon yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Untuk yang pertama ada hormon GnRH atau gonadotropin relaxing hormone. Pada wanita dan laki-laki, hormon ini tuh memiliki fungsi yang sama, yaitu menstimulus kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone, di mana pada pria itu fungsinya menstimulus produksi hormon testosteron dan pada wanita untuk menstimulus terjadinya ovulasi dan memicu perkembangan korpus luteum sehingga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk yang ketiga ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Seperti namanya ya, follicle. Jadi fungsinya pada wanita itu berfungsi untuk menstimulus perkembangan dan pembentukan follicle di ovarium. Selain itu, hormon ini juga berfungsi untuk menstimulasi follicle agar mengeluarkan hormon estrogen. Nah, pada laki-laki, fungsi hormon ini adalah menstimulasi aktivitas sel-sel foli, sehingga mampu memfasilitasi spermatogenesis dengan cara menutrisi spermatozoa.
Untuk yang selanjutnya ada testosteron, estrogen, dan progesteron. Yang pertama, pada laki-laki fungsinya itu untuk stimulus perkembangan sekunder, perkembangan dan pertumbuhan organ reproduksi laki-laki, kemudian mendorong perkembangan saluran gonad embrio, serta memfasilitasi spermatogenesis. Untuk wanita, yang pertama ada hormon estrogen, berfungsi untuk menstimulus perkembangan sekunder dan perkembangan serta pertumbuhan dari organ-organ reproduksi wanita, kemudian perkembangan kelenjar mamae, dan mensekresikan cairan di serviks pada saat kehamilan atau waktu melahirkan. Selain itu, hormon ini juga memiliki fungsi untuk pemicu perkembangan endometrium bersamaan dengan hormon progesteron. Oke, selanjutnya itu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk merangsang perkembangan endometrium, kemudian meningkatkan vikositas mukus pada serviks. Dan yang terakhir itu ada inhibin. Nah, inhibin itu sendiri pada laki-laki disekresikan oleh sel Sertoli dan pada wanita itu disekresikan oleh sel corpus luteum. Fungsi hormon ini pada laki-laki itu untuk menekan hipofisis agar menurunkan produksi FSH ketika sel sperma udah cukup. Nah, pada wanita fungsinya itu melakukan penghambatan FSH dan menurunkan hormon LH ke kadar yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai respon seksual pada manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa peningkatan minat seksual pada manusia itu sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor baik psikologis maupun fisik. Nah, dapat kita lihat juga ya bahwa struktur reproduksi dari perempuan dan laki-laki itu sangat beda dalam penampakannya. Namun secara fungsi itu hampir mirip atau serupa sehingga asal-usul perkembangannya juga sama. Terdapat dua jenis reaksi fisiologis yang mendominasi pada kedua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Untuk yang pertama itu ada fase kongesti atau proses pengisian jaringan dengan darah. Dan yang kedua ada myotonia atau proses peningkatan tegangan otot. Selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus respon seksual pada manusia. Siklus ini tuh dibagi menjadi beberapa fase. Untuk fase yang pertama itu fase kebangkitan seksual. Fase ini sangat penting di mana fase tersebut itu untuk mempersiapkan vagina dan penis sebelum melakukan hubungan. Nah, untuk fase yang kedua itu ada fase plato, di mana pada fase ini itu terjadi respon-respon yang ditimbulkan akibat adanya rangsangan dari alat-alat genital secara langsung. Salah satu contoh responnya yaitu bagian vagina akan menjadi tervasokongesti disertai dengan kenaikan uterus. Dan untuk fase yang ketiga itu ada fase orgasme. Nah, fase orgasme ini dicirikan dengan adanya respon atau kontraksi-kontraksi tidak sadar dan ritmik dari struktur reproduksi dari kedua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Dan untuk fase yang terakhir itu ada fase resolusi. Pada fase resolusi ini berfungsi untuk menyelesaikan siklus dan mengembalikan ke respon-respon awal, di mana organ-organ yang tervasokongesti itu akan kembali ke bentuk semula dan otot-otot akan berelaksasi. Kemudian ada reaksi akrosom. Dapat dilihat dari gambar untuk nomor 1 ketika sperma sudah berada pada bagian luar dari zona pelusida, dia itu sudah berhasil melewati corona radiata. Nah, setelah dia berhasil, corona radiata itu akan mensekresikan cairan asam untuk membunuh atau menghilangkan sperma yang gagal masuk di bagian tersebut. Nah, untuk gambar nomor 2 itu dimana ketika sperma yang sudah berhasil kemudian akan berusaha menembus dari zona pelusida itu sendiri. Caranya dengan bagian dari ujung sperma yang disebut akrosom, dimana bagian tersebut akan mensekresikan enzim sehingga sperma bisa masuk bergerak seperti bor untuk menembus zona pelusida itu sendiri. Nah, ketika berhasil menembus, sperma akan mencapai pada bagian vitalin layers atau membran vitalin, di mana pada membran-membran itu terdapat titik-titik atau yang kita sebut sebagai protein reseptor. Nah, pada bagian protein reseptor ini kemudian akan mulai mendeteksi kedatangan dari sperma itu sendiri. Selanjutnya, setelah berhasil terdeteksi oleh protein reseptor tersebut, kemudian membran vitalin akan membuka dan sperma akan masuk untuk bergabung dengan inti sel.
Nah, perlu digarisbawahi ya bahwa yang dapat melakukan peleburan dengan inti ovum itu hanya inti sperma saja. Sedangkan untuk bagian ekor dan badan tengah itu akan mengalami degeneratif sehingga masuk itu hanya inti dan lanjut melalui proses fertilisasi. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai proses fertilisasinya. Nah, proses fertilisasi merupakan proses peleburan sel sperma dengan ovum yang dapat terjadi di tuba falopi. Dapat dilihat ya dari gambar bahwa setelah sperma masuk, kemudian sperma tersebut akan mensekresikan enzim untuk membantu membubatkan lapisan folikel yang ada pada oosit sekunder atau yang mengelilingi bagian bulan tersebut. Nah, setelah itu bagian oosit sekunder itu akan menyelesaikan proses pembelahan meiosis kedua. Dan selanjutnya bagian pronukleus sperma dan ovum itu akan terjadi peleburan membentuk zigot yang menghasilkan jumlah kromosom itu diploid. Setelah zigot itu terbentuk, kemudian zigot itu sendiri akan mengalami perkembangan sebelum membentuk embrio. Nah, perkembangannya dimulai dari zigot menjadi morula, kemudian morula menjadi blastula, dan blastula akan menjadi embrio. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan embrio. Untuk perkembangan embrio itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perkembangan janin pada trimester pertama, kemudian trimester kedua, dan trimester ketiga. Kita mulai dari perkembangan janin pada trimester pertama, di mana pada proses ini tuh terjadi kisaran waktu 1 sampai 3 bulan. Di mana pada bulan pertama setelah pembuahan, tahap awal untuk perkembangan embrio adalah zigot. Untuk bulan kedua itu embrionya sudah mulai akan membentuk tulang-tulang. Seperti yang terlihat dari gambar bahwa tulang-tulangnya sudah dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, di bulan ketiga, organ dalam mulai berkembang. Organ hati mulai memproduksi empedu. Sistem urin mulai bekerja, sistem peredaran darah juga mulai beroperasi. Sebenarnya, organ reproduksi sudah mulai mengembang, tetapi jenis kelamin belum dapat dipastikan meski diperiksa melalui pemeriksaan USG. Tubuh janin sudah terbentuk lebih lengkap, yaitu sudah memiliki lengan, tangan, tungkai, kaki, telinga, serta mulai membentuk gigi. Jari-jari tangan serta kukunya juga sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat membuka mulut serta mengepalkan tangan. Panjang tubuh janin di bulan ketiga ini adalah 7,5 sampai 10 cm dengan berat 28 gram. Selanjutnya, perkembangan janin pada trimester kedua. Pada bulan keempat, janin laki-laki sudah memiliki prostat dan janin perempuan sudah mulai menampakkan folikel pada ovarium. Tulang janin makin berkembang. Di bagian kepala sudah tampak pola rambut. Sementara itu, pada bagian wajah, mata sudah menghadap ke depan dan mulai dapat bergerak. Posisi telinga juga sudah sesuai dengan tempatnya. Mulut janin pun mulai dapat mengisap. Panjang janin di usia 14 minggu mencapai 85 mm dengan berat kira-kira 40 gram. Selanjutnya, pada bulan kelima, seluruh kulit janin tertutup lapisan putih sebagai pelindung dari cairan ketuban. Jika jumlah cairan ketuban berkurang, maka kondisi ini bisa mengganggu kesehatan janin. Lapisan putih ini akan terlepas dengan sendirinya sesaat ketika janin akan lahir. Otot janin sudah berkembang di bulan kelima, dan janin mulai dapat bergerak untuk melatih otot. Pada bagian kepala sudah mulai tumbuh rambut. Punggung dan bahu janin juga sudah ditumbuhi rambut halus yang akan hilang menjelang minggu kedua setelah bayi lahir. Panjang janin di akhir bulan ini adalah 160 mm. Selanjutnya, pada bulan ke-6, kelopak mata janin sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Pembuluh vena tampak melalui kulit janin, sebab kulit sudah muncul dengan tekstur tipis dan berkeriput dengan warna kemerahan. Denyut nadi janin dapat meningkat, sehingga tanda bahwa janin menanggapi rangsangan, terutama bila terdengar suara dari luar. Jari tangan dan kaki janin pun sudah tampak jelas. Pada bulan ini, panjang janin umumnya sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Selanjutnya, perkembangan janin pada trimester ketiga. Pada bulan ke-7, janin sudah dapat menanggapi cahaya.
merasakan sakit, mendengarkan suara, dan mengubah posisi-posisi tubuh. Pendengaran janin mulai berkembang dan tubuh mulai menyimpan lemak. Di bulan ke-7, panjang janin mencapai 36 cm dengan berat 900 sampai 1800 gram. Selanjutnya, di bulan ke-8, bagian dalam janin sudah berkembang lebih baik. Bagian yang sudah terbentuk tetapi belum sempurna adalah paru-paru. Bagian otak berkembang lebih pesat dibandingkan bulan sebelumnya. Cadangan lemak tubuh akan meningkat seiring dengan makin tuanya usia janin. Bayi bergerak lebih aktif ditandai dengan gerakan menendang yang lebih kencang. Pada saat ini, panjang janin adalah 46 cm dengan berat 2,27 kg. Tubuh janin pada saat ini, baik bagian luar maupun dalamnya, sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Janin pun lebih peka terhadap rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Bagian paru-paru sudah hampir berkembang dengan sempurna. Panjang janin sudah mencapai 46-50 cm dengan berat kira-kira 2,5 sampai 3,2 kg. Janin pun bersiap dilahirkan dengan posisi berpindah, yaitu kepala menghadap jalan lahir dan tubuh menempati bagian bawah panggul ibu. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Kedua, radang panggul. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga ada PCOS, sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang banyak. Yang keempat ada miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Yang kelima ada kanker pada organ reproduksi wanita. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Yang kedua ada orkitis. Orkitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Yang ketiga ada gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Yang keempat ada hipogonadisme. Pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Yang kelima ada masalah pada penis. Tak jarang dikeluhkan oleh para pria, beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis seperti hipospadia atau penis bengkok, penyakit Peyronie, dan kanker penis. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.